Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya di channel Nita Fit. Jangan lupa bersyukur hari ini tetap sehat dan selalu semangat. Nah, seperti biasanya teman-teman ya, pagi ini saya mulai aktivitas saya sebelum bikin atau sebelum cetak coklat setik. Saya mulai dari ruang depan dulu. Jadi saya beberes atau bersih-bersih ruang tamu sama ruang kerja dulu teman-teman ya. Nah, setelah itu baru nanti saya masak buat sarapan. Habis itu baru saya bikin coklat setik, teman-teman ya. Nah, di sini Pak suami juga sudah berada di ruang kerja, teman-teman ya. Jadi di sini Pak suami lagi cetak stiker buat coklat setiknya. Yang insya Allah coklat setiknya mau saya kirim besok pagi bersama Pak suami juga begitu. Nah, untuk sementara waktu coklat setiknya saya bikin sendiri teman-teman ya. Saya cetak sendiri dan saya kirim pun juga bersama Pak suami begitu. Nah, ceritanya kalau dulu saya pernah punya si tukang cetaknya ada 4 orang. Cuman karena yang bagian cetak yang 4 orang tersebut hamil hampir secara bersamaan. Jadi sehabis beliau berempat itu keluar dari kerjaan dikarenakan hamil, jadi sampai sekarang untuk sementara waktu yang bagian cetak saya bikin sendiri begitu, belum cari orang lagi begitu teman-teman ya. Nah, jadi saya di sini bikin coklat setiknya nggak tiap hari teman-teman ya. Jadi satu hari saya bikin, satu harinya saya belanja, satu harinya lagi saya kirim begitu. Nah, misalnya dalam satu wilayah itu saya kirimnya ada banyak toko, kadang ada 70 toko teman-teman ya. Jadi untuk cetaknya biasanya memerlukan waktu agak lama, jadi kurang lebihnya selama 2 hari teman-teman ya. Jadi 2 hari cetak, baru besoknya saya kirim si coklat tersebut ke toko-toko begitu. Nah, bagi teman-teman semuanya yang mungkin belum jelas tentang usaha coklat setik, pengen nanya-nanya soal si coklat setik, bagaimana cara pemasarannya, bagaimana modelnya ini itu, teman-teman semuanya bisa komentar di bawah video ini ya. Insya Allah nanti saya jawab sesuai dengan pengalaman yang sudah saya jalani selama kurang lebih 8 tahun ini. Nah, untuk ruang kerjanya tadi udah selesai teman-teman ya. Alhamdulillah udah beres, udah bersih. Jadi di sini saya lanjut ke ruang tamu teman-teman ya. Jadi seperti inilah penampakan dari si ruang tamu saya. Dan kebetulan banget untuk beberesnya, untuk bersihnya ini saya cuman sapu-sapu aja teman-teman ya. Dan untuk sampah-sampah yang berat, maksudnya kotor-kotoran yang lainnya sudah saya bersihin tadi malam begitu. Jadi sebelum tidur biasanya saya beres-beres rumah dulu teman-teman ya. Tujuan saya supaya besok pagi waktu bangun bisa lebih semangat lagi dan bisa lebih fresh lagi dan mood kita bisa lebih bagus lagi teman-teman ya. Karena pekerjaan itu sudah separuhnya udah kita beresin begitu. Jadi tinggal sisanya, misalnya tinggal sapu-sapu kecil seperti ini begitu. Dan memang teman-teman ya, kalau separuh pekerjaan kita itu udah kita beresin sebelum kita tidur malam teman-teman ya. Jadi waktu bangun pagi itu mood kita jadi bagus. Jadi kita lebih fresh lagi, kita lebih semangat lagi begitu.
Dan alhamdulillah untuk ruang yang bawah, bagian ruang kerja sama ruang tamu udah selesai teman-teman ya, udah beres. Tinggal sekarang saya mau masak buat sarapan pagi begitu. Dan seperti inilah penampakan dari ruang tamu saya teman-teman ya, dan insya Allah besok mau saya renov. Nah sekarang saya lanjut ke dapur saya. Nah untuk dapur saya ini sangat kecil teman-teman ya, ukuran 2 kali 3 meter begitu. Tapi di ruang inilah alhamdulillah saya bisa menjemput rezeki saya bisa mengerjakan kewajiban saya sebagai seorang ibu rumah tangga begitu teman-teman. Jadi ruangan ini istilahnya sangat bermanfaat sekali buat saya. Ruang yang istilahnya buat menjemput rezeki saya ya di sini ini teman-teman ya. Jadi saya masaknya di sini, saya cetak coklat setiknya juga di dapur ini begitu. Nah untuk sarapan paginya saya mau goreng tahu, saya campur sama tepung sajiku, saya kasih garam sedikit, saya kasih air, nanti tahunya baru saya campur sama si tepungnya tersebut teman-teman ya. Saya sama mau bikin sambal begitu. Nah untuk lauknya ini sengaja udah aku siapin dari kemarin teman-teman ya. Jadi dari pagi kemarin saya udah siapin buat menu besok begitu. Jadi di pagi-pagi seperti ini saya udah enak teman-teman ya, istilahnya nggak kelabakan lagi, nggak bingung untuk sarapannya apa begitu. Jadi sudah terbiasa saya siapin hari-hari sebelumnya begitu. Jadi seperti inilah teman-teman ya pekerjaan saya setiap hari. Jadi saya mulai dari bersih-bersih ruang tamu, ruang kerja, baru saya masak buat keluarga saya, buat sarapan, baru saya cetak coklat setik begitu. Jadi saya usaha coklat setik ini teman-teman ya, tanpa meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mungkin lagi memulai usaha atau lagi merintis bisnis atau mungkin udah berjalan, jangan sampai usaha kita itu meninggalkan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga teman-teman ya. Jadi jalanin dulu kodrat kita sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, baru yang kedua kita jalanin usaha kita begitu. Tujuannya biar semuanya itu lebih berkah teman-teman ya. Jadi usaha kita jalan tanpa kita meninggalkan kodrat kita sebagai ibu rumah tangga begitu. Nah bagi teman-teman semuanya, sekali lagi yang pengen usaha coklat setik seperti saya, pengen nanya-nanya seputaran coklat setik, bisa komentar di bawah video ini ya. Insya Allah nanti saya jawab menurut kemampuan saya, menurut pengalaman saya yang sudah saya jalani selama saya menjalankan usaha coklat setik ini, kurang lebihnya selama 8 tahun ini begitu teman-teman. Nah alhamdulillah udah selesai semua pekerjaannya, bersih-bersih udah beres, masaknya juga. Sekarang saya mau lanjut bikin coklat setiknya. Selamat ketemu lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum.